Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Siti Sofi Laila dengan NIM 555221091 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadiah dengan NIM 55522210060. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait akuntansi internasional pada chapter 3 dengan sumber rujukan dari dua buku, yaitu Scudder dan Scott. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Halia Uzriawati, SEMSI. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Halimah. Kepada Halimah dipersilahkan. Setiap negara memiliki perbedaan sejarah, nilai budaya, sistem politik, dan ekonomi, serta berada pada berbagai tahap perkembangan ekonominya. Adanya perbedaan kebangsaan, maka standar akuntansi yang diterapkan pada data akuntansi yang dilaporkan oleh perusahaan multinasional seringkali berbeda secara signifikan di setiap negara. Hal ini menuntut adanya kebutuhan terhadap pelaporan keuangan yang bersifat global untuk meningkatkan perdagangan multinasional. Gerakan menuju harmonisasi standar-standar akuntansi internasional meningkat dengan cepat selama dekade pertama pada abad ke-21. Pada tahun 2002, Financial Accounting Standards Board atau FASB dan International Accounting Standards Board atau IASB menyatakan komitmen bersamanya terhadap pengembangan standar-standar akuntansi yang dapat digunakan, baik untuk pelaporan keuangan domestik maupun non-domestik. Kemudian, pada tahun 2004, FASB dan IASB mengumumkan dua proyek gabungannya, yaitu yang pertama, proyek pengembangan kerangka konseptual umum yang lebih baik. Dan yang kedua, menetapkan standar umum yang sangat berkualitas bagi penyajian informasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya, terkait permasalahan akuntansi dalam bisnis internasional. Ada beberapa permasalahan yang hadir dari perusahaan asing. Contohnya itu seperti terdapat keuntungan ataupun kerugian akibat valuta asing di antara waktu suatu pesanan itu dibuat atau diterima dan waktu pembayarannya. Dalam hal ini, perubahan nilai mata uang secara relatif akan menyebabkan keuntungan atau kerugian valuta. Seiring meningkatnya perdagangan internasional, perusahaan mungkin perlu membuat divisi internasionalnya. Selain itu, perusahaan pun mungkin perlu mengembangkan keahlian akuntansi internasionalnya, karena perusahaan juga perlu menyusun laporan keuangan dengan cara yang bisa diterima oleh bursa saham negara lain yang menjadi tujuannya. Pembahasan selanjutnya terkait perkembangan sistem akuntansi. Tingkat perkembangan sistem akuntansi setiap negara bisa dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan, seperti tingkat pendidikan secara umum, tipe sistem politik yang dianut suatu negara, tipe sistem hukum yang berlaku, dan sejauh mana perkembangan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Adapun beberapa dampak dari berbagai faktor lingkungan terhadap perkembangan standar akuntansi. Yang pertama, tingkat pendidikan. Adanya korelasi langsung antara tingkat pendidikan yang dimiliki penduduk suatu negara dengan perkembangan praktik pelaporan akuntansi keuangan di negara tersebut. Karakteristik yang menjadi bagian dari faktor lingkungan seperti tingkat literasi, orientasi pada sistem pendidikan, serta kesesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial di negara tersebut. Negara-negara dengan populasi yang berpendidikan lebih baik, maka keterkaitan dengan sistem akuntansi keuangan pun lebih maju. Kemudian yang kedua, sistem politik. Sistem akuntansi di suatu negara dengan perekonomian yang dikendalikan secara terpusat, maka akan berbeda dengan sistem akuntansi di suatu negara yang perekonomiannya berorientasi di pasar. Yang ketiga, sistem hukum. Kekuatan undang-undang di suatu negara akan menentukan praktik akuntansi, yang mana juga akan mempengaruhi kekuatan profesi akuntan di negara tersebut. Saat pemerintah menentukan praktik dan prosedur akuntansi, maka otoritas profesi akuntan akan melemah. Dan yang keempat, perkembangan ekonomi. Negara yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah secara relatif akan kurang membutuhkan sistem akuntansi yang kompleks dibandingkan dengan negara yang tingkat perkembangan ekonominya itu tinggi. Selanjutnya itu pembahasan terkait penyusunan laporan keuangan bagi pengguna asing. Adapun beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila ingin menerbitkan laporan keuangan bagi para penggunanya di luar negeri. Yang pertama,
mengirimkan serangkaian laporan keuangan yang sama ke semua pengguna, baik ke domestik maupun asing. Yang kedua, menerjemahkan laporan keuangan yang dikirimkan ke pengguna di luar negeri dalam bahasa nasional yang digunakan di negara pengguna yang dituju. Yang ketiga, menerjemahkan laporan keuangan yang dikirimkan ke pengguna di luar negeri dalam bahasa nasional dan mata uang yang digunakan di negara pengguna yang dituju. Yang keempat, menyusun 2 rangkaian laporan keuangan. Laporan pertama menggunakan bahasa, mata uang, dan prinsip akuntansi di negara domisili perusahaan. Sedangkan laporan yang kedua menggunakan bahasa, mata uang, dan prinsip akuntansi di negara pengguna yang dituju. Dan opsi yang terakhir yaitu menyusun serangkaian laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang telah diterima di seluruh dunia. Beralih ke penjelasan berikutnya terkait International Accounting Standards Committee. IASC itu dibentuk pada tahun 1973, yang mana merupakan lembaga sektor swasta yang independen dan memiliki tujuan untuk mencapai keseragaman dalam prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan di seluruh dunia. Pernyataan IASC itu dikenal sebagai International Accounting Standards atau IAS. Kemudian pada tahun 2001, IASC digantikan oleh IASB, dan IASB itu langsung memilih untuk mempertahankan seluruh IAS yang ada. Akibatnya, seluruh pernyataan IASC otomatis beralih menjadi pernyataan IASB. Banyaknya tuntutan yang muncul karena banyak negara yang tidak memiliki program untuk mengembangkan standar-standar akuntansinya, serta karena adanya kebutuhan untuk mengharmonisasikan sejumlah perbedaan antara standar-standar internasional. Oleh karena itu, IASB Agreement and Constitution memberikan otoritas untuk menyebarluaskan standar-standar bagi penyajian laporan keuangan yang akan diaudit oleh organisasi anggotanya. IASB juga memiliki tujuan untuk merumuskan dan mempublikasikan standar-standar akuntansi yang dapat teramati dalam penyajian laporan keuangan, serta mendorong penerimaan dan ketaatan terhadap standar tersebut di seluruh dunia. Selanjutnya, pada tahun 1998, IASC mengupayakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan penetapan standar. Oleh karena itu, IASC membentuk strategi Working Party dengan tujuan untuk mempertimbangkan strategi dan struktur yang seharusnya dimiliki IASC supaya dapat menghadapi tantangan baru. Pada Desember 1998, strategi Working Party mengeluarkan discussion paper yang berjudul Shaping the IASB for the Future, yang mana menyatakan usulannya untuk mengubah struktur IASC. Akhirnya, pada tahun 2000, Dewan IASC menyepakati konstitusi baru untuk merestrukturisasi IASC. Dan pada 1 April 2001, IASC mengalihkan tanggung jawab penetapan standar internasional kepada IASB, dan IASB ini dikelola oleh IFRS Foundation. IFRS Foundation ini terdiri dari 22 pengurus. Susunan kepengurusan tersebut membutuhkan latar belakang profesional yang tepat, seperti auditor, penyusun laporan, pengguna laporan, akademisi, dan pejabat lain yang melayani kepentingan publik. Dalam memilih pengurus IFRS Foundation, diperlukan keseimbangan geografis yang terdiri dari 6 orang dari Amerika Utara, 6 orang dari Eropa, 6 orang dari wilayah Asia Pasifik, dan 4 orang dari wilayah lain yang terkait dengan keseimbangan geografis secara keseluruhan. Adapun beberapa tugas para pengurus IFRS Foundation, yaitu menunjuk anggota dewan, menunjuk anggota Standing Interpretation Committee and Standards Advisory Council, kemudian meninjau strategi IASB dan efektivitasnya secara tahunan, lalu menyetujui anggaran IASB dan menentukan dasar pendanaannya secara tahunan, serta menetapkan dan mengubah prosedur operasi untuk Dewan dan Standing Interpretation Committee and Standards Advisory Council. IFRS Foundation Constitution telah disetujui oleh Board of the International Accounting Standards Committee pada Maret tahun 2000 dan oleh anggota IASC di pertemuannya pada tanggal 24 Mei tahun 2000. Selanjutnya di IFRS Foundation Constitution ini akan memperjelaskan terkait bagaimana organisasi tersebut dikelola,
apa saja tugas para pengurus dan bagaimana proses pemilihannya, apa saja tanggung jawab Dewan Pemantau, komposisi, kualifikasi, dan tugas dari IASB, lalu dari IFRS Interpretation Committee, serta komposisi, kualifikasi, dan tugas IFRS Advisory Council. Yang pertama itu ada Monitoring Board atau Dewan Pemantau. Sebagai respon pada kritik dari para konstituen, pada tahun 2009, pengurus IFRS Foundation merevisi konstitusi untuk memberikan beberapa otoritasnya kepada Dewan Pemantau, yang mana Dewan Pemantau ini akan menyetujui penunjukan para pengurus dan secara umum mengawasi kinerja mereka. Adapun beberapa tanggung jawab dari Dewan Pemantau, yaitu berpartisipasi dalam proses penunjukan pengurus dan menyetujui penunjukan pengurus. Lalu, meninjau dan memberikan nasihat kepada para pengurus terkait pemenuhan tanggung jawabnya. Kemudian para pengurus akan membuat laporan tahunan secara tertulis kepada Dewan Pemantau. Lalu tanggung jawab berikutnya yaitu bertemu dengan para pengurus atau bagian kelompok pengurus minimal setahun sekali atau boleh lebih sering jika diperlukan. Selanjutnya, International Accounting Standard Board atau IASB. Saat ini, IASB terdiri atas 14 anggota yang ditunjuk oleh para pengurus. Kualifikasi khusus untuk anggota IASB ini adalah keahlian teknis. Tanggung jawab dasar IASB yaitu mengembangkan dan menerbitkan standar pelaporan internasional atau IFRS dan daftar eksposur, serta menyetujui interpretasi yang dikembangkan oleh IFRS Interpretation Committee atau IFRIC. Standar tersebut diadopsi setelah berkonsultasi dengan IASB Advisory Council dan lembaga pembuat standar nasional. Pada slide ini akan dibahas terkait IASB Advisory Council, ASAF, dan IFRIC. IASB Advisory Council beranggotakan 48 orang, yang mana diwakili dari 43 organisasi di seluruh dunia. IASB Advisory Council menyediakan forum bagi organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaporan keuangan internasional untuk berpartisipasi dalam proses penerapan standar. IASB Advisory Council biasanya mengadakan 3 kali pertemuan setiap tahunnya, yang mana terbuka untuk publik dalam upaya memberikan arahan kepada IASB terkait prioritas dalam pekerjaan Dewan, lalu memberitahu Dewan terkait implikasi dari standar yang diusulkan bagi pengguna dan penyusun laporan keuangan, serta memberikan pendapat lainnya kepada Dewan atau para pengurusnya. Kemudian terkait Accounting Standards Advisory Forum atau ASAF. Pada tahun 2013, ASAF adalah organisasi baru yang ditambahkan ke struktur organisasi IASB. ASAF ini terdiri atas 1 ketua dan 12 anggota yang berasal dari beberapa wilayah geografis, yaitu 1 orang dari Afrika, 3 orang dari Amerika Utara dan Selatan, 3 orang dari Asia atau Oseania, 3 orang dari Eropa termasuk non-Uni Eropa, dan 2 orang dari wilayah dunia secara keseluruhan. Tujuan ASAF ini yaitu untuk memperbaiki kerjasama antara para pembuat standar pelaporan keuangan di seluruh dunia dan memberikan arahan kepada IASB selama mereka mengembangkan IFRS. Yang terakhir terkait IFRS Interpretation Committee. Setelah mendapat kritikan, pada tahun 1997, IASC menerbitkan interpretasi atas standar-standarnya. Kemudian, IASB membentuk International Financial Reporting Interpretation Committee atau IFRIC. IFRIC terdiri atas 14 anggota yang ditunjuk oleh IASB setiap 3 tahun. Kualifikasi untuk anggota IFRIC ini adalah memiliki kombinasi keahlian teknis dan keragaman bisnis internasional, serta pengalaman pasar dalam penerapan praktik IFRS dan analisis laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS. Beralih ke pembahasan berikutnya terkait kegunaan International Accounting Standards. IASB mencatat bahwa standar akuntansi internasional ini akan digunakan sebagai ketentuan nasional, dasar bagi beberapa atau keseluruhan ketentuan nasional, lalu tolak ukur internasional bagi negara-negara yang mengembangkan ketentuannya sendiri, kemudian tolak ukur oleh pihak yang berwenang untuk perusahaan domestik dan asing, serta tolak ukur untuk perusahaan itu sendiri.
IASC telah mengeluarkan 41 standar akuntansi, dan IASB telah mengeluarkan 16 IFRS yang mengulas terkait masalah, seperti pengungkapan kebijakan akuntansi pada laporan arus kas, pengungkapan terkait kepemilikan di entitas lain, dan masalah akuntansi lainnya. Beralih ke pembahasan berikutnya yaitu terkait International Organization of Securities Commission atau IOSCO dan penggunaan standar IASC. IOSCO yaitu asosiasi dari organisasi yang meregulasi pasar sekuritas dan kontrak berjangka di dunia. IOSCO terdiri dari anggota yang berasal dari 100 negara berbeda yang meregulasi lebih dari 95% pasar sekuritas dunia. IOSCO ini berperan membantu anggotanya dalam mengembangkan standar regulasi yang tinggi dan berfungsi sebagai forum bagi regulator nasional. Pada akhir 1980-an, IOSCO mengusulkan kepada IASC untuk mendukung standarnya bagi pengguna oleh para anggota regulator apabila IASB membuat perbaikan yang signifikan terhadap standar-standar tersebut. Kemudian, IASC sepakat atas usulan IOSCO dan mulai menyelesaikan program kerja komprehensif yang mana itu menghasilkan IAS yang baru atau direvisi dan dapat diterima oleh IOSCO. Pengaruh dari globalisasi bisnis dan keuangan mengakibatkan lebih dari 12.000 perusahaan dari 116 negara telah mengadopsi IFRS. Hal ini pun demi membantu perusahaan dalam melakukan perubahan dengan IFRS, serta memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk memahami pengaruh dari penerapan serangkaian standar akuntansi baru. Oleh karena itu, IASB mengeluarkan IFRS nomor 1, yang mana menjelaskan bagaimana suatu entitas seharusnya melakukan transaksi ke IFRS dari dasar akuntansi lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Siti Sofi Laila. Terima kasih. Selanjutnya ada konvergensi IASB dan FASB. Pada awal tahun 2000-an, kedua organisasi ini, yaitu IASB dan FASB, sama-sama mikir ini, sama-sama berupaya untuk membuat standar akuntansi internasional yang seragam, yang bisa dipakai nih sama seluruh perusahaan yang ada di dunia. Nah, di antara upaya-upayanya, yang pertama ada Short Term International Convergence Project FASB ataupun Project Konvergensi Internasional Jangka Pendek dari FASB dan Norwalk Agreement. Masuk ke pembahasan pertama mengenai Short Term International Convergence Project FASB. Tujuan dari upaya ini apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk menghilangkan perbedaan yang ada di antara gap Amerika Serikat dengan IFRS. Lalu apa yang mereka bahas? Mereka ini membahas terkait cara-cara ataupun untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang ada. Misal, apakah di aturan gap Amerika Serikat harus ada yang dihapuskan kah? Atau harus ada yang dirubah? Atau harus ada yang disesuaikan kah? Begitupun yang ada di IFRS. Lalu setelah mereka membahas, mereka menerbitkan exposure draft dan pada tanggal 30 September 2004, mereka ini punya target nih untuk menerbitkan pernyataan final tapi tidak secara keseluruhan. Kita masuk ke pembahasan upaya yang kedua, yaitu ada Norwalk Agreement, di mana pada bab sebelumnya kita sudah mengetahui antara IASB dan FASB telah melakukan rapat gabungan di Norwalk, Connecticut pada 18 September 2002. Mereka sama-sama berkomitmen terhadap perkembangan standar akuntansi yang lebih kompatibel dan berkualitas. Lalu pada chapter ini dijelaskan bahwa kedua dewan itu menyepakati untuk melaksanakan proyek-proyek jangka pendek, lalu juga menghilangkan setiap perbedaan yang ada di antara gap Amerika Serikat dan IFRS. Lalu pada tanggal 1 Januari 2005 mereka sama-sama melakukan proyeknya dan menandatangani. Lalu juga mereka menyepakati untuk tetap melanjutkan kemajuan pada proyek-proyek yang sedang dijalankan. Dan yang terakhir, mereka mendorong lembaga-lembaga interpretatifnya untuk saling berkoordinasi terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya ada pengaruh dari standar akuntansi internasional versus GAAP. Pada bulan Februari tahun 2000, pihak dari SEC ini meminta perusahaan Amerika Serikat untuk berkomentar, untuk berpendapat mengenai penggunaan standar akuntansi internasional ataupun aturan internasional. Jadi pihak SEC meminta pendapat nih kepada para investor yang ada di
perusahaan Amerika Serikat, gimana kalau misalkan menggunakan aturan internasional keberatan atau enggak? Karena sebelumnya di sana itu menggunakan aturan gap, di mana harus investor yang ingin listing di Amerika Serikat itu harus menggunakan aturan gap, lalu juga menggunakan Form 20F, di mana itu sangat memberatkan untuk para perusahaan di Amerika Serikat. Dan pada akhirnya yang bisa listing itu hanya beberapa aja, dikarenakan tadi aturannya sangat sulit untuk diterapkan. Lalu pada bulan April tahun 2005, Chief Accountant dari SEC yaitu Donald T. Nicolason itu mengusulkan pembatalan persyaratan rekonsiliasi untuk emiten swasta yang menggunakan IFRS. Jadi sebelumnya mereka ini menanyakan pendapat kepada para investor, tapi ternyata mereka juga membatalkan karena telah dilakukan kajian. Aturan yang dikeluarkan oleh GAP itu mengenai Form 20F itu ternyata sangat relevan dan sangat bagus gitu. Lalu pada tahun 2007, pihak dari SEC ini melakukan sedikit modifikasi, yaitu mengubah Form 20F yang disusun berdasarkan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB, tapi tanpa melakukan rekonsiliasi dengan GAP Amerika Serikat. Lalu pada tahun 2011, pihak SEC ini menerbitkan laporan penggunaan IFRS dengan memfokuskan kepada pengakuan dan pengukuran. Jadi, perusahaan ketika membuat laporan keuangan, untuk pengakuan dan pengukurannya itu harus berdasarkan masing-masing topik ataupun masing-masing akun, lalu juga harus transparansi dan adanya kejelasan. Misal, sebuah perusahaan menerima aset, lalu itu bagaimana cara aset itu diakui, lalu bagaimana cara aset itu diukur, penyusutannya seperti apa, lalu menggunakan metode apa, lalu juga harus dijelaskan kenapa menggunakan metode tersebut, dan itu semuanya harus dirinci secara jelas di laporan keuangan. Selanjutnya ada standar overload. Di bab sebelumnya juga kita udah bahas bahwa standar overload ataupun kelebihan standar ini merupakan permasalahan yang dialami oleh perusahaan yang berskala kecil di mana tidak sanggup untuk mengikuti aturan GAP Amerika Serikat. Nah, dengan permasalahan-permasalahan yang ada, pada tahun 2009, dari pihak IASB mempublikasikan IFRS yang dirancang untuk perusahaan ataupun entitas yang berskala kecil dan menengah ataupun small and medium size entities atau SME. Nah, dengan dikeluarkannya aturan itu, ada hal-hal yang mereka hilangkan dari peraturan sebelumnya, yaitu dengan meniadakan topik-topik dalam IFRS yang tidak relevan dengan SME, yang tidak relevan dengan perusahaan yang berskala kecil ataupun menengah, lalu juga memungkinkan adanya opsi yang lebih mudah jika IFRS itu memperbolehkan, lalu juga menyederhanakan banyak-banyak prinsip yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran seperti untuk aset, liabilitas, pendapatan, dan beban, dan lainnya, lalu juga menuntut adanya pengungkapan yang secara signifikan lebih sedikit. Jadi, aturan yang dikeluarkan untuk entitas berskala kecil dan menengah ini itu diupayakan untuk lebih ringkas gitu, untuk lebih rinci sesuai dengan skala entitasnya. Selanjutnya ada kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada tahun 1989, dari pihak IASC atau International Accounting Standard Committee mengeluarkan kerangka konseptual yang berjudul Framework of Preparation and Presentation of Financial Statement, di mana konsep ataupun kerangka itu dibuat yang pertama untuk membantu IASB mengembangkan dalam standar-standar akuntansi internasional di masa depan. Lalu yang kedua untuk mengembangkan harmonisasi standar-standar akuntansi. Lalu juga yang ketiga untuk membantu lembaga-lembaga pembuat standar akuntansi. Yang keempat untuk membantu para penyusun laporan keuangan itu menerapkan standar-standar akuntansi. Lalu juga yang kelima membantu para auditor untuk membentuk opini yang terkait sesuai atau enggak sih dengan standar akuntansi internasional. Lalu juga yang keenam untuk membantu para pengguna laporan keuangan untuk menginterpretasikan laporan keuangannya yang disusun berdasarkan aturan internasional. Lalu juga yang terakhir adalah untuk menyediakan informasi
terkait dari pendekatan ISB untuk pembentukan standar akuntansi internasional bagi para pihak yang berkepentingan. Di dalam kerangka tersebut terdapat elemen-elemennya. Yang pertama ada tujuan laporan keuangan, yang kedua ada karakteristik kualitatifnya yang menentukan kegunaan informasi laporan keuangannya, yang ketiga ada entitas pelaporan, yang keempat ada definisi, pengakuan, pengukuran, terkait elemen-elemen yang membentuk laporan keuangannya. Lalu juga yang kelima ada konsep-konsep yang terkait dengan modal dan pengelolaan modal. Selanjutnya ada pengukuran elemen-elemen laporan keuangan. Elemen-elemen tadi bisa kita ukur menggunakan yang pertama biaya historis atau historical cost, yaitu biaya yang telah kita keluarkan ataupun yang sudah dibayar di masa lalu. Yang kedua, kita bisa menggunakan biaya kini atau current cost, yaitu biaya yang diperoleh pada saat ini ataupun pada saat pengukuran. Yang ketiga ada nilai realisasi bersih, yaitu biaya yang kita peroleh pada saat pelepasan aset dengan mengurangi pendapatan dengan beban-beban. Lalu yang terakhir kita bisa menggunakan nilai sekarang yang terdiskonto, yaitu nilai biaya ataupun biaya yang kita peroleh pada saat ini ataupun pada saat pengukuran yang sudah terdiskonto. Selanjutnya ada konsep terkait modal dan pengelolaan modal. Di sini ada dua konsep. Konsep yang pertama adalah pengelolaan modal keuangan, yaitu kita akan memperoleh keuntungan jika nilai keuangan dari aset neto di akhir periode itu melebihi nilai keuangan dari aset neto di awal periode. Tapi itu tidak termasuk distribusi, kontribusi, dan pemilik. Lalu konsep yang kedua ada pengelolaan modal fisik, di mana kita akan memperoleh keuntungan jika kapasitas produktif fisik di perusahaan kita itu melebihi kapasitas produktif fisik di awal periode. Selanjutnya ada draft exposure kerangka konseptual. Nah, di dalam draft exposure ini ada 9 bab. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, biasanya pendahuluan ini berisikan latar belakang dan tujuan dari kerangka konseptual. Lalu yang kedua ada bab 1, yaitu sasaran pelaporan keuangan bertujuan umum. Nah, biasanya di bab ini tuh berisikan informasi laporan keuangan kita ini mau ditujukan kepada siapa nih gitu. Jadi kita harus memberikan laporan keuangan yang informatif. Lalu yang ketiga ada bab 2, yaitu karakteristik kualitatif dari informasi keuntungan yang berguna. Jadi pada bab ini dijelaskan pada saat kita membuat laporan keuangan, kita harus menggunakan standar-standar akuntansi, lalu juga harus menggunakan prinsip-prinsipnya. Kita harus menyajikan laporan keuangan secara jujur, secara kehati-hatian, dan membuat laporan keuangan yang disajikan itu relevan dan reliabilitas. Lalu yang keempat ada bab 3, yaitu laporan keuangan dan entitas pelaporan. Jadi di bab ini dibahas bahwasannya laporan keuangan itu harus disusun satu kesatuan. Jadi bukan disusun berdasarkan perspektif orang pribadi ataupun perspektif dari pihak yang berkepentingan. Lalu yang kelima ada elemen-elemen laporan keuangan. Nah, pada bab ini dibahas bahwasanya di dalam laporan keuangan itu kita harus menyajikan elemen-elemen laporan keuangan. Contohnya kita harus menyajikan aset, lalu juga liabilitas, pendapatan, beban, dan akun-akun lainnya. Lalu yang keenam ada bab 5, yaitu pengakuan dan penghentian pengakuan. Jadi di bab ini dalam menyajikan laporan keuangan kita harus menyajikan pengakuan dan penghentian pengakuannya, yaitu kapan sih akun-akun yang kita akui, lalu juga kapan sih akun-akun yang memang pengakuannya dihentikan. Contoh, kita harus menyajikan informasi relevan terkait dengan aset, liabilitas, pendapatan, beban, lalu juga kita harus menyajikan secara jujur, kita mengakui pada saat apa, lalu juga dihentikan karena apa, dan itu pun harus disajikan di laporan keuangan. Lalu yang ketujuh ada bab 6, yaitu pengukuran. Nah, di bab ini dibahas kita melakukan pengukurannya menggunakan metode apa, apakah menggunakan metode biaya historis, biaya kini, ataupun
biaya realisasi nilai bersih ataupun biaya nilai sekarang yang sudah terdiskonto. Jadi harus disajikan di dalam laporan keuangan. Lalu yang kedelapan ada bab 7 yaitu penyajian dan pengungkapan. Jadi di bab ini dibahas nih, mana sih akun-akun yang harus disajikan dalam laporan laba rugi, mana akun-akun yang harus disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, mana akun-akun yang harus disajikan di dalam laporan neraca, dan sebagainya. Terus juga misalkan kalau ada akun-akun yang perlu diungkapkan, nah itu harus diungkapkan. Dan yang terakhir ataupun yang ke-9 ada bab 8 yaitu konsep-konsep terkait modal dan pengelolaan modal. Jadi di bab ini dibahas konsep mana yang dipakai, apakah konsep pengelolaan modal keuangan ataupun konsep pengelolaan modal fisik, dan sesuai atau enggak nih pada saat melakukan keuntungannya. Selanjutnya ada proyek penyajian laporan keuangan IASB dan FASB. Nah, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menangani masalah-masalah fundamental yang memang terkait dengan penyajian dan pemaparan informasi di dalam laporan keuangan. Termasuk ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah tujuan kohesif, yaitu terkait hubungan antar komponen di laporan keuangan. Lalu tujuan yang kedua ada tujuan pemilahan, yaitu terkait pemilahan informasi, sehingga informasi itu bisa berguna dan bisa memprediksi nilai arus kas di masa depan. Dan tujuan yang terakhir adalah tujuan likuiditas dan fleksibilitas, yaitu ketentuan mengenai informasi untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam menilai tingkat likuiditas dan fleksibilitas sebuah entitas ataupun sebuah perusahaan. Selanjutnya ada agenda consultation initiative. Pada bulan Juli tahun 2011, pihak IASB ini mengagendakan consultation inisiatif dengan meminta masukan mengenai arah dan keseimbangan program kerja IASB. Jadi pihak IASB ini meminta masukan kepada para investor gimana nih program-program kerja IASB. Nah, ternyata banyak banget respon dari investor, itu kurang lebih 2000 respon dari investor terkait program kerja IASB. Lalu pada tanggal 18 Desember 2012, pihak IASB ini melakukan feedback statement dan merangkum poin-poin inti untuk dibahas gitu. Yang pertama ada periode tenang. Jadi para investor ini memberikan komentar kepada pihak IASB yaitu untuk memberikan waktu penyesuaian ketika adanya standar-standar akuntansi baru. Lalu yang kedua ada kerangka konseptual. Jadi dari para investor juga mengomentari bahwa program kerangka konseptual yang dijalankan oleh pihak IASB ini sangat bagus. Nah, yang ketiga ada tentang perbaikan pada standar-standar tertentu. Dan yang keempat ada pemuktahiran untuk membantu implementasi dan pengelolaan. Jadi investor ini mengomentari bahwa pihak IASB ini jangan hanya berfokus pada proyek-proyek besar, tapi juga harus memfokuskan juga kepada proyek-proyek sebelumnya ataupun mengidentifikasi masalah-masalahnya yang ada gitu. Lalu yang kelima ada pemutahiran untuk membantu memperbaiki proses penetapan standar. Jadi dari para investor berkomentar, ketika pihak IASB ini ingin membuat proyek besar, maka dari pihak IASB harus banyak-banyak melakukan riset dan mengidentifikasi apa sih masalah yang terjadi. Dari poin-poin itu ada gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh IASB. Yang pertama adalah IASB ini akan melakukan implementasi yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua akan melanjutkan pekerjaan pada kerangka konseptual IASB. Dan yang ketiga ternyata IASB juga mempunyai proyek-proyek baru, di mana proyek-proyek barunya itu ada 9. Yang pertama ada skema perdagangan emisi, yang kedua ada kombinasi bisnis dengan pengendalian bersama, yang ketiga ada tingkat diskonto, yang keempat terkait metode akuntansi ekuitas, yang kelima ada aset tak berwujud, terus aktivitas ekstraktif serta aktivitas riset dan pengembangan lainnya. Lalu yang keenam ada instrumen keuangan dengan karakteristik ekuitas, yang ketujuh ada translasi mata uang asing, yang kedelapan ada liabilitas non keuangan, dan yang kesembilan ada pelaporan keuangan dalam perekonomian yang memiliki inflasi yang tinggi. Selanjutnya ada IAS nomor 1 dan IFRS nomor 1. Nah, ternyata pada awal tahun 2000-an, banyak negara yang baru mengadopsi standar IASB. Nah, akibatnya untuk IAS nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan yang dikeluarkan pada bulan Juni 2003 itu dianggap sebagai
bagian dari proyek perbaikan IASB, di mana di dalam IAS nomor 1 ini membahas tentang pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, ada penyajian yang wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi IASB. Yang kedua, terkait kebijakan akuntansi. Yang ketiga, ada keberlanjutan usaha. Yang keempat, ada dasar akuntansi akrual. Yang kelima, ada konsistensi penyajian. Lalu juga ada yang keenam, ada materialitas dan penggabungan. Yang ketujuh, ada offsetting. Dan yang kedelapan, ada informasi yang komparatif. Lalu pada tanggal 18 Desember 2014, sebagian dari gagasan pengungkapan yang tadi dari pihak IASB itu melakukan amandemen. Nah, amandemen itu meliputi yang pertama tentang materialitas, yaitu di mana perusahaan itu tidak seharusnya menutupi informasi dengan menggabungkan ataupun dengan memberikan informasi yang tidak materialitas. Lalu juga yang kedua terkait laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya, di mana line itemnya itu harus dipisah. Dan yang ketiga terkait catatan, yaitu dalam penyusunan laporan keuangan itu harus diberikan catatan untuk kemudian informasi pengguna laporan keuangan. Kalau di IFRS nomor 1 itu entitas harus menjelaskan bagaimana transisi ke standar IASB itu mempengaruhi posisi keuangan, lalu juga kinerja keuangan, dan arus kas yang dilaporkan. Nah, di dalam IFRS nomor 1 juga itu harus menuntut entitas untuk mematuhi setiap IFRS yang telah berlaku pada tanggal pelaporan dari laporan keuangan pertamanya yang dibuat berdasarkan standar-standar IASB. Nah, di sini ada prinsip-prinsip yang berlaku di dalam IFRS. Yang pertama, perusahaan harus mengakui seluruh aset dan liabilitasnya, di mana pengakuan itu disyaratkan di dalam IFRS. Yang kedua, perusahaan itu tidak boleh mengakui suatu komponen itu sebagai aset ataupun liabilitas ketika tidak ada peraturan IFRS. Lalu yang ketiga, perusahaan itu harus mengelompokkan kembali mana nih yang sebagai aset, mana yang sebagai liabilitas ataupun sebagai ekuitas sesuai kebutuhan dalam rangka memenuhi aturan IFRS. Dan yang terakhir, perusahaan harus menerapkan IFRS dalam mengukur semua aset dan liabilitas yang diakui. Nah, itu tadi pembahasan terkait materi akuntansi internasional. Ternyata baik banget kan masalah-masalah yang harus dihadapi ketika membuat standar akuntansi. Jadi, di mana organisasi-organisasi yang mengurusi standar akuntansi itu harus membuat standar akuntansi yang kompatibel, lalu juga sesuai dengan keadaan ataupun kondisi perusahaan, lalu juga harus yang berkualitas tinggi. Jadi, perusahaan harus membuat laporan keuangannya sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Sekian pembahasan materi dari kelompok 17, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.